Kebakaran melahap habis satu unit rumah warga di Jalan Teguh Umar, Kecamatan Simpang Kiri, Subulu Salam, Aceh malam tadi. Warga sekitar yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 mobil pemadam dan 1 unit water cannon milik Brimob diterjunkan ke lokasi. Upaya pemadaman sempat dibantu oleh warga yang khawatir kebakaran semakin meluas. Belum diketahui penyebab kebakaran yang melanda rumah sekaligus bengkel las ini. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari kota Subulu Salam, Ropi Rahendra, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi Gedung Asabri Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur tadi pagi terbakar. Api muncul dari ruang komputer di lantai 5 gedung. Sejumlah unit mobil pemadam Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat Jakarta Timur berdatangan ke Gedung Asabri yang berada di Jalan Maijen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu pagi setelah mendapatkan laporan adanya kebakaran di salah satu ruangan. Api muncul di ruang komputer gedung yang berada di lantai 5. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik pada salah satu instalasi. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat memecahkan kaca gedung guna mengeluarkan asap dari dalam ruangan. Kurang dari 10 menit api pun berhasil dipadamkan oleh petugas. Pemirsa, Persib Bandung menyayangkan aksi kericuhan yang menewaskan 2 supporter Persib. Sementara itu panitia Piala Presiden akan mengevaluasi menyeluruh atas kejadian tersebut. Dua orang supporter tim Persib Bandung meninggal dunia saat hendak menyaksikan laga Persib Bandung melawan Persebaya di Stadion GBLA Bandung Jumat malam. Keduanya menjadi korban setelah berdesakan dan terhimpit di antara penonton lain saat hendak memasuki kawasan stadion. Panitia pelaksana dari PT Persib Bandung bermartabat tidak menyangka animo supporter begitu tinggi. Padahal sudah sejak lama Persib menginfokan bahwa hanya 15.000 tiket saja yang dijual secara daring tanpa ada bentuk fisik tiket. Terlalu tinggi dan terlalu banyak orang. Saya bilang tadi ada yang dari Cilacap aja ada, ya. Dari Serang pun juga ada. Ini yang paling jauhnya gitu kan. Itu sampai Bandung-Bandung ada. Mau bisa lihat sendiri. Karena sebelum pertandingan pun juga saya di luar ya. Di pihak lain menindaklanjuti hal ini, PT Liga Indonesia Baru sebagai operator turnamen menyiapkan sejumlah langkah sebagai evaluasi penyelenggaraan turnamen pramusim ini agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Bisa macam-macam, bisa pindah, bisa nggak ada penonton, bisa juga ini tergantung, ini kita ikut arahan dari kepolisian. Tapi untuk dilanjutkan akan tetap dilanjutkan Pak ya? Ya kita harapkan ini kan menjadi bagian dari kita Liga. Jadi evaluasi ini juga menjadi Liga 1 ke depan nih. Ini kan jangan sampai gitu nanti Liga 1-nya malah nggak diizinkan gitu. Jadi tetap kita berkomunikasi, berkoordinasi tentunya menghindari risiko semaksimal mungkin. PT LIB memastikan bahwa gelaran turnamen pramusim Piala Presiden 2022 akan tetap berlanjut dengan sejumlah perbaikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan Antilop di Pondok Gede, Kota Bekasi tetap ramai dilalui pengendara. Sebelumnya jembatan ini sempat viral karena pemasangan girder kereta cepat yang menyebabkan ketinggian jembatan hanya tersisa 1,7 meter. Pasca dilakukan pengerukan jalan sedalam 8 cm, arus lalu lintas di sekitar jembatan Antilop Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau lancar. Pengendara motor ramai melintas, sementara pengendara mobil tampak berhati-hati dan memperlambat laju kendaraannya saat akan melintasi jembatan.
Tak sedikit pengendara memilih putar balik menuju jalur alternatif ke arah Jatiwaringin dan Jatibening meski harus menempuh waktu perjalanan lebih lama. Sementara pengendara yang nekat melintasi jembatan diliputi rasa khawatir. Was-wasnya iya, tapi kan sudah ada pembatas di depan, jadi ya relatif asal kita bisa melewati itu aman, mestinya sininya aman. Tapi tetap aja rasanya ketika ngelewatin takut-takut kebentur aja, gitu aja sih. Ya kita sama-sama baiknya aja. Proses pembangunan tetap berjalan, tapi kenyamanan masyarakat khususnya para pengguna yang berada di sekitar sini terfasilitasi aktivitasnya. Yang jelas dia nggak harus jauh-jauh muter. Pembangunan fasilitas pengganti jembatan Antilop masih dalam pengerjaan dan ditargetkan akan rampung pada 10 Agustus mendatang. Nantinya jembatan Antilop akan dibongkar dan arus lalu lintas dialihkan sepenuhnya ke jembatan baru. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Indra Setiabudi, Arif Tribawono, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan Jakarta Fair Kemayoran masih dipadati pengunjung. Meski kepadatan terus terjadi, panitia tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Acara Jakarta Fair Kemayoran kembali diselenggarakan untuk menyambut HUT DKI Jakarta ke-495 setelah 2 tahun tidak digelar karena COVID-19. Pengunjung antusias datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Selain pameran otomotif, Jakarta Fair juga diramaikan oleh sejumlah stand produk UMKM. Musisi dan grup band tanah air juga tak ketinggalan ambil bagian dalam kegiatan ini. Untuk bisa masuk ke area PRJ, pengunjung harus membeli tiket terlebih dahulu secara online di website www.jakartafair.co.id. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke kawasan Kemayoran untuk mengetahui kondisi terkini Jakarta Fair bersama rekan Vito Erlangga. Vito, bagaimana suasana Jakarta Fair sore ini? Ya, Stefani dan Davi, semakin sore semakin ramai suasana di G-Expo Kemayoran, tepatnya di gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2022. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, beginilah keramaian di Jakarta Fair Kemayoran pada hari Minggu. Dan saat ini, Stefani dan Davi, saya berada di salah satu booth kuliner khas Jakarta, apalagi kalau bukan kerak telur. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, ini sudah banyak sekali warga yang nampak antusias untuk menyantap kuliner khas Betawi. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di sini, pengunjung di sini. Ya, selamat sore Mbak, sorry boleh minta waktunya sebentar nggak? Oke, dengan Mbak siapa? Maaf. Ica. Mbak Ica. Mbak Ica, ini memang udah sering ke PRJ atau baru kali ini Mbak? Udah waktu itu udah pernah tapi udah lama, pas masih kecil. Mbak, ini kan udah 2 tahun nggak ada Pekan Raya atau Jakarta Fair. Nah sekarang udah ada lagi, tanggapannya gimana Mbak? Lebih menarik sih, lebih banyak ininya juga. Terus udah lebih enak-enak gitu jajanannya. Oke, yang paling disukai di Jakarta Fair Kemayoran apa Mbak? Nih kerak telurnya. Kerak telur ya, oke. Terima kasih Mbak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, begitulah Stefani dan pemirsa, ini salah satu pengunjung begitu antusias. Selain kuliner, di sini juga banyak sekali pameran UMKM, baik itu produk dalam negeri ataupun luar negeri, mulai dari produk otomotif, produk elektronik, ataupun sejumlah produk lainnya. Dan seperti yang Anda lihat, bahwa keramaian ini sangat cukup terjadi di hall sejumlah stand yang tersedia di sini. Dan meskipun demikian, dari pihak Jakarta Fair Kemayoran 2022 selama 2 tahun vakum, ini saat ini kembali menyelenggarakan Jakarta Fair Kemayoran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yang mana sejumlah peserta yang akan masuk di area Jakarta Fair ini diwajibkan untuk tetap menaati sejumlah protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian juga wajib memiliki dosis vaksinasi lengkap, serta memiliki suhu tubuh di bawah 37,6 derajat Celcius. Dan untuk anak kecil dan lansia ini wajib mendapatkan pendampingan dari keluarga, begitu. Dan bagi Anda yang ingin datang dengan membawa
anak kecil atau anak di bawah umur di sini juga sangat ramah anak, Stefani dan Davi, yang mana di sini banyak sekali wahana bermain anak, sehingga bagi orang tua yang ingin memanjakan anak kecil sangat kami rekomendasikan untuk datang di Jakarta Fair Kemayoran 2022. Selain itu juga nanti malam di Jakarta Fair Kemayoran 2022 ini juga akan dimeriahkan dengan sejumlah bintang tamu musisi kenamaan nasional. Dan rencananya Jakarta Fair Kemayoran 2022 ini akan terus berlangsung hingga 17 Juli mendatang. Kembali ke studio.